Siang Bu Judika, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Veronica Lorenza, kelas 11 TKJ 3. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara setting mikrotik router dengan bantuan aplikasi GNS 3. Pertama-tama, kita buka dulu GNS 3-nya. Kemudian ditunggu. Nah, di bagian ini kita cancel. Kita masukin namanya tugas akhir GNS 3. Oke. Di sini kalau misalnya kita baru pertama kali menginstalnya, bagian router ini kosong. Kalau kita mau nambahin bagian mikrotiknya, kita tekan edit, reference, terus move MS3, new, buat namanya terserah. RAM-nya dijadiin 64 MB. Di sini ada 256 MB. Kita jadiin 64 MB. Next. The new image. Terus kita browse. Karena di sini kami simpannya di download, jadi kami ambilnya. Setelah itu kita edit, kita ubah simbolnya. Kategorinya menjadi routers dan network. Terus ganti adapternya jadi 5 dan internetnya jadi pos 1. Dan formatnya internet pos 1. Terus oke. Bentar. Terus apply, oke. Dan sudah ada router tugas akhirnya. Setelah ini kita buat desain untuk apa nih? Tugas kita pakai router tugas akhir yang tadi kita buat sebanyak 2 buti. Terus kita pakai switch terus itu pakai VPC-nya di bawah sini satu, dan kita pakai cloud di bagian atasnya. Dan sekarang kita masuk ke kabelnya. Ethernet 1, dan untuk call satunya klik kanan, configure internet 3, apply, dan oke. Terus kita sambungin kabelnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang juga Bu Yurika. Saya akan memperkenalkan diri saya juga. Nama saya Yuriko Fikrian, saya dari kelas 11 3. Saya akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh VV setelahnya. Pada bagian ini kita akan memberikan IP untuk router yang bernama tugas akhir 1. Kita berikan IP dengan nama 192.168.1.150 dengan prefix 24. Untuk tugas akhir 2, kita memasukkan dia dalam satu jaringan sama seperti sebelumnya, jadi 140.124. Saya menggunakan IP default, jadi juga untuk IP ini saya menggunakan 192.2.10/24. Kemudian untuk IP ini 192.168.0.10/24. Setelah itu kita start. Kemudian pada bagian tugas akhir 1, kita masuk klik kanan, kemudian masuk ke bagian menu konsol. Bagian ini kita tunggu sebentar. Setelah itu akan muncul tampil seperti ini, mikrotik login. Kita login sebagai admin. Passwordnya kita biarkan kosong dengan cara menekan enter. Setelah itu kita berikan IP untuk router tugas akhir 1 dengan cara IP address sama dengan 192.168.1.150 prefix ke 24 dengan interface sama dengan ether pertama. Saya bisa tahu ether pertama karena saya sudah cukup lama menggunakannya. Karena ether pertama seperti tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, ether pertama digunakan untuk jaringan luar. Kemudian ether kedua dan seterusnya merupakan jaringan dalam. Seperti yang bisa Anda lihat, ether 1 dan ether 2. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Kemudian sama seperti mikrotik router yang kedua, kita juga klik kanan, kemudian masuk ke dalam menu konsol, admin, dan passwordnya kosong. Setelah itu kita juga memberikan IP dengan cara IP address sama dengan 192.168. Kita berikan IP seperti yang di atas ini, 1.140 dengan prefix 24 dengan interface sama dengan ether 1. Setelah itu enter, kemudian akan seperti ini. Saya juga akan menjelaskan sedikit karena teman saya tadi ada kurang menambahkannya. Di bagian cloud, alasan kita menggunakan Ethernet 3 adalah karena pada bagian network adapter semua Ethernet itu kita disablekan dan yang enable hanya Ethernet 3. Kemudian kita juga dapat mengkonfigurasi IP dan menambahkan IP atau DHCP, NAT dengan routing itu bisa lewat CLI atau GUI. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan melalui GUI. Untuk melalui GUI, karena kita terhubung dengan jaringan luar, kita harus konfigurasi juga Ethernet 3 yang kita gunakan dengan cara klik kanan masuk ke dalam menu properties. Setelah itu kita masuk ke dalam protokol versi 4. Kita pilih use the following IP address. IP ini harus satu jaringan dengan IP yang kita gunakan pada mikrotik routernya. Ini saya sudah men-settingnya, satu jaringan itu IP-nya 1.10. Kemudian tekan OK dan OK. Aplikasi yang kita gunakan untuk GUI adalah Winbox. Saya sudah mendownloadnya, jadi seperti ini tampilannya, Winbox Run. Setelah itu, seperti yang bisa Anda lihat, dia ada dua IP, 150 dan 1.140. Kita akan men-setting dengan 150 terlebih dahulu dengan cara double klik di MAC address atau di IP address. Kemudian kita tekan connect. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk bagian IP, kemudian addresses. Bagian IP addresses ini digunakan untuk menambah IP. Kita tambahkan, kita masukkan IP seperti di bawah ini, 192.168.2.10/24 dengan NA 192.168.2.0. Interface-nya adalah Ethernet 2. Apply, kemudian OK. Kemudian kita akan memberikan DHCP untuk jaringan tersebut dengan cara IP DHCP server. Kita jangan menekan tombol tambah, tapi masuk ke dalam menu DHCP setup. Setelah itu kita pilih Ethernetnya, Ethernet 2 karena kita ingin menghubungkan DHCP ada Ethernet 2. Kemudian kita tekan next.
DHCP address space merupakan NA dari jaringan tersebut. Kemudian kita next. Gateway harus sama dengan jaringan yang kita masukkan tadi. Next dan next. Dan server yang kita gunakan adalah 8.8.8. 8 itu merupakan DNS server dari Google. Kemudian kita next dan next, dan DHCP sudah ada. Cara request DHCP-nya, kita klik kanan di bagian VPCS-nya. Kemudian kita masuk ke dalam menu konsol. Kita masukkan IP DHCP. DNS3 ada beberapa sedikit kekurangan. Apabila kita sudah memberikan IP, kadang dia agak lambat untuk menerima IP tersebut. Jadi kita lewatkan saja terlebih dahulu bagian IP-nya. Kita requestnya nanti saja. Setelah itu lakukan hal yang sama di bagian IP, di bagian tugas akhir 2, router tugas akhir 2. Lakukan cara yang sama dengan cara masuk ke dalam inbox, tekan IP yang sama dengan ini 1.140. Dan kita bisa tambahkan address IP dan cara IP, kemudian addresses, atau tidak dengan bisa menambahkan DHCP dan cara IP DHCP server. Kemudian apabila kita ingin menambahkan NAT, kita masuk ke dalam IP, kemudian masuk ke dalam menu firewall. Setelah itu kita masuk ke bagian menu NAT, kita tekan tombol tambah. Kemudian seperti yang bisa dilihat, ini terbagi menjadi dua, in interface dengan out interface. In interface merupakan jaringan dalam, out interface merupakan jaringan luar. Seperti yang tadi dijelaskan, jaringan dalamnya merupakan Ethernet 2 dan jaringan luarnya merupakan Ethernet 1. Ini disebabkan karena Ethernet 1 terhubung dengan cloud. Cloud itu merupakan perantara antara aplikasi kita gunakan dengan adapter dari laptop ini. Jadi Ethernet 1 merupakan jaringan luar dan Ethernet 2 merupakan jaringan dalam. Kita berikan out interface Ethernet 1 karena itu merupakan jaringan luar. Kemudian kita apply dan kita OK. NAT pun sudah ada. Kemudian kita close, kita buka kembali winbox-nya. Kita masuk ke bagian 1.140. Kita connect. Ternyata ada sedikit kesalahan. Padahal tadi saya di bagian winbox saya masuk ke dalam menu 1.140, tapi ternyata yang di setting itu merupakan 1.140. Padahal saya tadi masuk ke dalam menu 1.150. Jadinya kita ulang, kita masuk ke bagian 1.150. Kita connect, kemudian klik DNS3 nya. Caranya cukup sama seperti tadi. Oh ya, saya juga ingin memberitahukan apabila saat kita request DHCP dan tulisannya adalah DDD, itu artinya gagal. Kalau misalkan tulisannya DORA atau DDORA, itu artinya berhasil. Dari bagian 150 ini kita menambahkan IP juga. Dua 168 0.10/24. Sehingga 108 Ethernet 2. Oke. Setelah itu bagian IP kita DHCP kan. DHCP setup Ether 2, next. Kemudian kita next dan next. DHCP-nya lakukan hal yang sama di routing di bagian router tugas akhir 1. Setelah itu saya akan membuka desain dari tugas akhir yang diminta oleh Bu Yurika. Tugas akhirnya ada di sini, belajar DNS3. Kita buka aplikasinya.
Seperti yang bisa dilihat, ini merupakan jaringan dari tugas akhir yang kami gunakan. Di bagian ini, semuanya sudah bisa terhubung. Saya sudah memberikan NAT dan IP root. Seperti contohnya, saya akan meng-ping jaringan. Sebentar. Saya akan mencoba ping PC3 dengan PC1 yang satu jaringan atau satu router dengan cara show IP. Kita harus request ulang. Seperti yang bisa dilihat, sering terjadi kesalahan di bagian IP DHCP nya. Kadang bisa di request, kadang tidak. Jadi saya akan show IP sekali lagi. IP nya adalah 4.9. Dari sini saya akan coba ping 4.9. Dan berhasil terhubung. Sekian dari kelompok saya dan dari kelompok kami. Terima kasih.